Ketika Anda mendapatkan permasalahan Dakota seperti ini, ampere normal, lampu merah menyala, kemudian kita perhatikan gejala berikut. Dalam kondisi tanpa ada baterai, kita colok dengan USB, lampu merah ini seharusnya menyalanya itu hanya 30 detik, kemudian dia mati. Dan apabila menggunakan baterai itu sekitar 10 detik dia mati. Nah, kita lihat dari kondisi tadi, lampu merahnya itu lebih dari 30 detik baru dia mati. Dan biasanya seharusnya handphone yang normal itu setelah lampu merahnya mati, di LCD akan ada muncul baterai silang. Ini tidak ada. Bahkan lampu merah ini pun juga seolah-olah dia tidak menyala lagi. Dia memang tidak menyala lagi. Jadi dalam kondisi ini dapat dikatakan handphone ini tidak restart, tidak melakukan booting ulang, tetapi ini memang belum selesai tahapan bootingnya. Sekarang saya coba saja pakai baterai, karena biasanya kalau menggunakan baterai tahapannya akan lebih cepat. Lampu merahnya tepat ya, sekitar kurang dari 10 detik. Oh, dan 10 detik, 3 detik sana. Sekarang kita tunggu, seharusnya saat ini sudah muncul loading. Tulisan BlackBerry, kemudian di sini loading. Ini sama sekali tidak ada. Oke, setelah ditunggu selama 5 menit, logo BlackBerry-nya juga belum ada. Sekarang untuk menghabiskan kepenasaran, coba kita cek menggunakan software. Sekarang kita coba hubungkan ke komputer, apakah ada bunyi jedung atau tidak. Oke. Di saat lampu merah menyala, dia terdeteksi. Sekarang saya cabut lagi. Kemudian kita coba lakukan cek. Kita koneksikan. Sudah terdeteksi, kita konekkan. Di sini muncul error tidak terhubung ke boot ROM. Seolah-olah permasalahannya ini kerusakan pada boot ROM-nya. Sekarang kita lihat menggunakan loader. Seperti apa pesan errornya bila menggunakan loader. Sekarang kita coba menggunakan bootloader. Seperti apa pesan errornya. Pesan errornya dia minta password. Kita coba sekali lagi.
Oke. Permasalahan seperti ini dapat dipastikan permasalahannya itu ada pada boot ROM-nya. Seperti yang pernah dibahas di materi-materi sebelumnya bahwa boot ROM ini sangatlah penting untuk prosedur bootingnya handphone BlackBerry ini. Entah itu booting power up untuk proses hidupnya IC power ini sampai kepada tahapan instruksi kontrol I2C, SSBI. Kemudian juga boot ROM ini sangat berperan penting pada proses booting di saat lampu merahnya telah menyala. Boot ROM sering saya bahas, tentu ini tidak perlu lagi saya ulas lagi. Yang inti poinnya adalah bahwa boot ROM ada di dalam CPU. Boot ROM ini juga merupakan rangkaian sistem digital. Maka sudah pasti agar boot ROM bekerja dia membutuhkan syarat-syarat. Oke, karena lampu merahnya ini sudah menyala, maka dapat dipastikan semua tegangan-tegangan kerja yang dibutuhkan untuk CPU ini sudah terpenuhi. Maka konsentrasi kita adalah ke penganalisaan bagian clock. Ada hal penting di Dakota ini, ada hal yang menarik dan sangat berbeda dengan konstruksi clock di handphone yang lain. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem clock, yaitu yang 19,2 MHz. Saat ini yang akan kita bahas adalah clock 32,768 kHz. Yang menarik di sini adalah bahwa clock 32,768 ini dia masuk ke dalam IC power. Ini sudah umum, tentunya sudah umum. Tetapi biasanya dari output IC power ini biasanya namanya itu sistem clock atau slow clock dan dia langsung masuk ke dalam CPU. Yang menarik di sini di handphone Dakota ada satu buah IC U1210. Yang ini U1210. U1210 ini adalah IC yang bertugas sebagai berperan sebagai clock buffer. Di mana fungsi clock buffer ini adalah dia mendapatkan clock 32 kilo dari IC power, dan ini pun output sistem 32 clock buffer ini pun juga sama nilainya 32, tetapi yang dirubah oleh buffer ini adalah nilai tegangannya, peak to peak atau puncak tegangan denyutnya. Begitu. Nah, ketika U1210 ini bermasalah, maka sudah pasti sekalipun IC power ini dapat bekerja, dia hidup, tadi lampu merahnya pun sudah menyala, ya karena clocknya sudah masuk ke dalam IC power, tetapi CPU belum mendapatkan clock 32 kilo ini. Dampaknya di saat clock 32 kilo ini tidak masuk ke dalam CPU, sudah pasti sistem digitalisasi CPU, IC flash itu tidak akan dapat bekerja, terutama dalam hal ini adalah bagian blok boot ROM-nya. Langkah analisa yang harus kita lakukan adalah mengukur clock 32 kilo yang keluar dari U1210. Ini adalah clock buffernya, SIS32K CLK buffer. Titik ukurnya berada di R1231. Letaknya di sini.
Sekarang kita ukur. Saya ukur clock yang menuju ke CPU nya. Ini nilainya ngaco. Intinya di saat nilainya bukan 32 kilo, maka dapat dipastikan berarti clocknya tidak ada. Seharusnya itu harus seperti ini. Ini saya ambil handphone yang lain yang clock buffernya normal. Terlihat di sini ada 32.768 kHz. Dia mengunci konstan seperti itu. Di saat sys 32K CLK buffer ini tidak ada, Anda dapat melanjutkan ke pengukuran power sys 32 CLK. Tetapi kalau kita lihat dari kaki ini tidak ada titik ukurnya. Dan karena memang biasanya sys 32K CLK buffer ini tidak ada, kerusakan seringkali terjadi karena U1210 ini bermasalah. Ukuran komponen ini sangat kecil sekali. Jadi komponen ini pun sangat rentan sekali terhadap korosi. Komponen yang ini kecil dan sangat rentan korosi. Bolehkah U1210 ini bermasalah kemudian kita lakukan jumper? Jawabannya adalah tidak boleh, karena memang walaupun tanpa U1210 misalkan saja kita jumper dari kaki nomor 1 ke kaki nomor 4, nilai clocknya akan menjadi 32 kilo. Tetapi permasalahan di sini peak to peaknya tidak akan benar, karena justru fungsi buffer ini adalah sebagai merubah puncak peak to peak clocknya. Jadi untuk U1210 ini kita perlu melakukan penggantian. Sekarang coba saya ganti, kemudian kita coba lagi. Setelah sekarang U1210 nya sudah diganti, sekarang kita tes. Sudah dapat 32768. Sekarang saya coba pasang LCD untuk melihat hasilnya. Oke, sekarang handphonenya sudah